Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang jadi anime favorit gue di musim winter 2023 adalah Otonari no Tenshi Sama. Jadi ya, anime ini bener-bener jadi anime favorit gue dan pastinya bakal gue react sampai end dan sudah pasti bakal gue usahain untuk tetap on time gitu. Jadi setelah nonton gue langsung edit, gue langsung upload gitu kan. Jadi makanya ini bener-bener favorit banget lah dan didukung dengan waktu yang cocok gitu kan karena memang malam minggu nggak terlalu banyak kegiatan juga sih. Dan ya di kemarin bener on fire banget dimana Fujimi ya kan tidak sengaja gitu bertemu dengan yang ternyata teman sekelasnya yang dimana si cewek ini sedih gitu kan di taman gitu. Makanya kan Fujimi nggak tega gitu kan melihat si cewek ini ya kan di taman. Makanya akhirnya dia segera menolongnya gitu kan, atau dia peka gitu loh untuk menaruh atau memberikan payungnya ke cewek ini. Cewek ini bernama Mahiru Shina gitu. Mahiru Shina ini bisa dibilang seorang malaikat, berarti malaikat yang dimana ketika dia disamakan oleh Fujimiya, dia benar-benar baik banget sekarang mau Fujimiya gitu kan. Dan akhirnya si Mahiru lebih banyak ya interaksi dengan Fujimiya gitu kan, karena memang apa ya, banyak sih apa namanya hal-hal yang dilakukan oleh Mahiru gitu kan, tetapi secara teman memang yang paling dekat sejauh ini memang sama si Fujimiya gitu. Makanya dari apartemen sudah dekat ya kan, terus juga sebelahan malah ya, terus juga dia teman kelas juga. Nah ini benar-benar ditakdirkan memang untuk bersama gitu kan. Nah, makanya ini kita akan lihat apakah yang terjadi di episode 2 kali ini, dan gue berharap semoga openingnya keluar karena memang gue sudah tahu, maksudnya gue sudah tahu openingnya eh, apa namanya sudah keluar gitu kan, dan gue juga udah lihat juga dan gue juga denger juga gitu kan, dan itu bagus gitu. Nah makanya gue berharap semoga di episode 2 ini benar-benar bisa atau benar maksudnya keluar gitu kan, biar kita dengerin lagi gitu kan, karena gue benar-benar ini banget sih suka dengan lagunya gitu. Dan yaudah tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 2 dari Otonari no Tenshi sama. Let's go. Oke, langsung aja ke episode 2 dari Otonari no Tenshi. Let's go. Ya, gue bener hype banget. Karena memang ini jadi anime favorit gue di musim ini gitu. Let's go. Ya, oke. Iya galau ya kan? Galau ini. Kayaknya Mahiru galau. Mahiru tuh galau kayak pengen, oh kucing. Iya, kalau nggak kucing anjing. Atau oh, dan lu terus. Oh, habis jatuh lu. Oh, enggak. Ah, pujinya mekam banget, coy. Pujinya mekam banget. Opening. Opening. Let's go. Ya, gua udah tahu kok, gua udah tahu. Gua udah tahu kok. Udah dari Toho Animation udah lama banget kan. Semenjak pertama kali keluar episode satunya gitu kan. Dan dia kan tepat apa yang gua katakan. Masashi Oishi ya. Masayoshi Oishi ya. Yang pernah nyanyiin Tadakun ya kan. Itu apa namanya, si Shadow Garden juga ya kan, walaupun dia membawa nama OXT ya, bukan nama pribadinya gitu. Overlord juga masuk rap. Let's go. Tintin dana gitu idai mana tamene awal sobat sih. Ah, awal sobat sumpah. Lucu banget sumpah Mayuro anjir. Enak banget penggalan kata-kata ini. Khas banget yang Maya si Oi sih. Wah hebat, the best lah, pokoknya the best, lagu ini the best banget, top 10 lah untuk gue. Sadar kok kalau kalau hmm,
Tempelkan koyo. Pakai kan koyo. Iya, karena hmm. Tuh, Fujima tuh cewek peka banget gitu loh. Iya. Nah, ini, ini lepas talking, ya kan? Lu jangan sange lu. Kok nggak diliatin ya? Kata nggak diliatin. Lu kira ya iyalah jelas lah. Iyalah. Ini yang dinamakan cheat tidak menolak romance. Mirip soal sama cheat. Benar. Sumpah ini banget sih apa sih namanya? Stay halal, men. Stay halal, men. Hmm. Stay halal, men. Iya kan? Iya kan stay halal, men. Ah. Pantas di PV-nya itu dia pakai bajunya si ini Fujimiya gitu kan. Ternyata biar nggak kelihatan dia diliatin orang gitu kan ketika lagi gendong. Ah, sumpah ini stay halal banget sumpah. Ini nggak bisa ini. Ntar, gue bakal jelasin di akhir nanti. Nanti gue bakal jelasin di akhir. Oh, oh, siapa ini? Oh, ini orang baru nih, cowok baru. Nah ini ada satu hal lagi yang penting nanti bakal jelasin. Oh, ada yang liatin. Ah, malaikatku, istriku. Ah. Pede, 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 pede. Emang ngeliatin lu? Ngeliatin gua, ngeliatin gua. Ya. Mau kayak outfit kayak gimana, cakep anjir. Mahir tuh mau diapain namanya cakep. Asal jangan di ponytail aja, ponytail tuh cakep banget sumpah. Dia kemarin tuh. Stimulus dari cantik pada dasar ini. Oh iya jelas lah, stimulus. Hmm. Kamu tidak tahu? Oh, oke. Okay. Enggak? Hmm. Bareng lagi? Hmm. Betul. Bener, bener. Bener. That's right, that's right. That's right. Iya. Iyalah. Hmm. Hmm. Mungkin, mungkin diizinin kalau kalau lu.
boleh ya kan. Oh berarti, oh maksudnya masaknya tetap di rumah Fujimiya gitu, tapi dimasakin sama dia gitu. Oh sakit. Mhm. Bukan tipemu. Oh, padahal Fujimo belum ngomong apa-apa gitu. Maksudnya Fujimo itu belum ngomong apa-apa, ya kan? Ya kan? Ditambah biaya jasa. Oke. Hmm. Tuh kan, baru gue bilang apa? Diikat rambutnya kan? Ah, fucking damage. Iya, jadi kelihatan baru emang, nggak pernah dipakai emang. Iya, kita lihat baru karena belum dipakai atau nggak pernah dipakai karena nggak bisa masak ya kan? Mm-mm. Mhm. Mhm. Ya kan, pasti pasti kalau dimasakin dipandang dulu kan. Betul, betul, betul. Emang istri istri lu sih, bukan istri gua sih. Itu. Betul. Hmm. Uma. Iya, this is Uma. Hmm. Jadi lapar gue. Jadi lapar gue. Jadi lapar gue. Iya, iya. Kan dari kemarin kan kasih masakan yang sisa, makanan sisa atau setengah mateng gitu kan. Lebih tepatnya makanan dingin lah gitu. Ah, istri istri gue emang the best banget. Ini tipikal go banget ini istri istri kayak Mahir ini semua. Gak berlebihan, bener-bener perfect, bener perfect banget. Gak berlebihan. Yes. Terima niat baikku dengan batu, anjay. Sensei, siap sensei. The angel next door spoils me lah.
Nih, oh, Chitose. Oh, pacarnya kah? Pacarnya kah? Ini pacarku. Ah, kah? Pacar kan? Iya. Oh, udah jadian. Hah? Oh, ini. Oke. Hah? Biasa kali kalau misalkan ternyata sama Hiro gitu. Ajar fiksi dong. Amane itu levelnya udah bukan manusia, malaikat ya. Mau mulai. Oh, mm Tapi, hmm. Oh, ini ada maksud nih. Ada maksud ini. Gue berharap semoga teman-teman tidak spoiler lah gitu. Come on, please, jangan. Ini bener-bener ini ya, bener-bener favorit gue nih kalau sampai bahaya. Hmm. Biarkan 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 gue berspekulasi sendiri aja gitu loh. Kayak kenapa sih kayak Mahiru tuh nyimpen sesuatu gitu loh. Oh, sempet lihat tanggal lahirnya tadi di kartu itu, di KTP-nya. Hmm. Jangan-jangan, oh dia belum nyadar. Come on, come on. Oh my god, bener. Oh bener, ya siap, 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 siap. Iya, 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 siap. Ya, jangan samakan gua dengan murid yang lain gitu loh. Siap, siap. Batu asa dong. Ya mentang-mentang dia jago masak gitu kan, atau suka bikin masakan kan, berarti yang ada hubungan dengan dapur pasti beli atau disukai lah itu. Ya, boleh. Ya, ini ada hal lagi nih, tambah tiga nih. Ada yang gue bicarain nanti. Tiga nih. Ini lebih ke positif sih sebenarnya. Jadi gue udah nemu satu, dua, ini sekarang tiga. Mhm. Hmm. Masuk akal.
masuk akal, boneka masuk akal. Nggak ada maksudnya sebenarnya sih, gue paham apa yang dikatakan tadi temennya. Kan. Hmm. Disogok dulu dong. Let's go cheat. Kamu bisa cheat. Let's go cheat. Kamu bisa. Ayo, come on cheat. Cheat KW. Ini emang, ini yang dinamakan cheat tidak menolak romance seperti ini gitu. Kau dikasih, oh langsung ngasih, langsung ngasih. Tapi kok kamu tahu? Eh, kamu hebat, pengen. Oh, ya udah. Tapi ada tapinya. Ya udah, diubah kata-katanya. Hmm, jadi aku tidak menganggap sebagai ulang tahun gitu. Oh, wah, hadiahnya kecil men, kaget. Gue pikir boneka gede gitu loh. Oh, krim krim tangan. Heeh. Arigato. Eh, Hmm. Oh, ini boneka, ini baru boneka. Ini baru boneka ini. Ah, udah boneka. Enggak, enggak. Nah, kan sendiri mas. Iya. Eh, sweet banget, cuma sweet. Sampai sedih gua. Iya pastilah, pasti kelihatan kok. Pasti. Hmm. Make sense, ya, make sense, make sense. Karena aku percaya kamu. Oh, gemeter, 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 gemeter. Keringat, keringat, keringat. Please, come on. Ah, come on. Come on. Arigato. Iya. Come on, let's go. Makan malam bersama malaikat. Wah, gila sih judulnya tuh epic banget, men. Tuh, kalau anime bagus tuh nggak berasa, men. Tahu-tahu udah habis ya. Ayo kita dengerin ending dulu, oke? Takut kali aja kan, eh, nanti di kredit ada bacaan prod Indo gitu kan, atau prod lokal gitu kan. Makanya gitu. Biar kali aja ada. Jarang sih Project Number 9 tuh
kerjasama sama orang Indo jarang sih kayaknya. Kurang lebih ending sama penting sama ya, bener-bener nunjukin ke wholesome-nya Mahiru gitu ya. Hmm. Best. Dan akhirnya cheat ya kan, belajar masak gitu. Ya menurut episode itu sangat luar biasa, benar-benar sangat luar biasa. Jadi benar-benar awesome banget. Jadi di mana si apa namanya si ya bisa bilang Mahiru sama si Sujimya ini apa ya, apa namanya, saling gitu ya, saling kerja sama lah gitu loh, dimana Sujimya itu ingin banget ya kan dimasakin langsung gitu, maksudnya dalam artian dia tuh ingin banget langsung dibuatin sama si Mahiru gitu kan, sekaligus dia juga mau belajar dengan Mahiru gitu kan. Makanya ada perjanjiannya di mana yang pasti ada duitnya ya kan, pasti ada fulusnya ya kan, dan sampai sekarang berjalan dengan baik gitu kan, dan Mahiru mau gitu untuk membantunya gitu dalam belajar masak gitu kan. Nah kan dari kemarin itu, dari episode 1 itu yang diterima oleh Fujime itu memang kurang lebih adalah makanan-makanan yang bisa dibilang sisa, ya bahasanya lah makanan sisa, makanan dingin, atau makanan yang memang harus dipanasin lagi lah seperti itu. Tapi kalau kali ini di episode 2 benar-benar yang kita tuh tahu gitu loh, bahwa memang si Mahiru itu bisa masak gitu kan, maksudnya benar-benar emang jago gitu dalam hal masak gitu, makanya dibuktikan di rumahnya Fujimiya gitu ya. Jadi oh ya belum ada satu lagi, mana Fujimiya sadar bahwa ulang tahun Mahiru tuh sudah dekat. Nah ya kan akhirnya kan dikasih tahu sama temennya, dimana dia membeli 2 barang gitu kan, yang satu boneka, yang satu krim tangan gitu ya, berkat dari apa namanya saran dari teman-temannya, dan akhirnya Mahiru suka gitu dengan pemberiannya Fujimiya, karena memang Mahiru sendiri tidak begitu suka dengan ulang tahun gitu. Jadi benar-benar dia takut kalau misalkan ada barang yang ya nantinya ya entahlah. Jadi menurut gua itu kayak dia tuh tidak mau balas budi aja sih, takutnya gitu doang. Jadi yang hal-hal yang entahlah apakah dia dulunya trauma gitu kan, pernah dikasih barang terus abis itu dia balikin lagi, maksudnya dia dibalas budi lah ibaratnya, balikin lagi, tapi orang tersebut justru malah keenakan, dan akhirnya dia jadi mandang Mahiru ini sebagai ya orang, jadi nafsu gitu sama Mahiru gitu. Ngerti nggak lo maksud gua? Jadi mungkin make sense-nya ke sana gitu. Jadi kayak Mahiru tuh pernah dibaikin sama orang gitu kan, Mahiru pernah dibaikin sama orang, tapi ketika dia sudah baik sama orang itu, tapi dia malah nafsu gitu, maksudnya orang si laki ini malah nafsu sama si Mahiru, makanya kan Mahiru kayak ngerasa dia benci dengan ulang tahun itu karena pemberian orang yang memang dia tuh tidak mau kalau sampai balas budi lah seperti itu, dibanding dengan apa yang dibanding apa yang gue pikirin ketika dia bilang kok misalnya pemberian barang itu apa namanya, takut kalau misalkan barang itu jelek atau apa, atau barang itu mencurigakan gitu, enggak. Kayak menurut gue lebih ke dimana pernah dikecewain sama orang aja sih gitu, atau takut untuk membalas budi aja gitu ya. Jadi ada 3 poin sebenarnya gue bahas di episode kali ini. Yang pertama, ya gue harus akui memang ini tidak cocok buat romcom menurut gue, karena menurut gue ini bener-bener kayak romance gitu. Dan ketika apa namanya anime ini ya kan melihat beberapa ya bisa dibilang problematika yang sebenarnya Mahiru hadapi gitu loh, belum dijelaskan di animenya, atau belum diperlihatkan lah di animenya gitu kan. Gue juga nggak tahu apa yang menjadi masalah Mahiru gitu kan selama ini gitu kan. Dia selalu apa ya, mikirin sesuatu yang sebenarnya tuh Fujimi itu sebenarnya harus tahu gitu loh, lu kenapa sih Mahiru kayak gitu kan. Jadi kayak sebenarnya ada gitu, nggak ada masalah gitu, cuman emang nggak mau ceritain dulu karena takutnya
eh, takutnya ntar ya itu balik lagi tadi ke poin gue ini awal gitu, takutnya dikecewain aja sih dengan orang baru gitu. Tapi kebetulan Mahiru udah percaya sama Fujima dan gue yakin pasti bakal cerita sih nanti ke depannya gitu. Kalau misalkan Mahiru punya masalah atau punya backstory yang cukup eh, gawat atau dark lah gitu, gue nggak tahu itu apa gitu, gue juga nggak tahu kayak gitu. Makanya gue ngelihat ini lebih ke romansi dan ini bener-bener dibanding gue bilang ini romcom, gue lebih condong ke roman karena memang bener-bener ini kuat banget men, kuat banget itu cerita romance itu bener kuat banget gitu dan gue suka gitu. Terlebih juga temannya aja udah, maksudnya temannya ini statusnya udah pacaran gitu, jadi aman gitu, tidak ada yang bisa mengganggu hubungan Mahiru sama Fujinya gitu, jadi tidak ada yang namanya cheating apalagi NTR itu, menurut gue aman gitu. Untuk apa namanya story ini ke depannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin jatuhnya lebih ke kekurangan sih menurut gua. Tapi ini sebenarnya nggak ini sih, nggak perlu dibahas sih menurut gua. Tapi maksudnya nggak perlu diperdebatkan lah. Tapi menurut gua ini cuma kekurangan sedikit aja sih. Jadi ya lebih tepatnya karakter lah, karakter yang mengisi bisa dibilang ya desain karakter dari kelas yang apa yang di apa ya bisa dibilang ya kelasnya inilah, kelasnya si Fujime ini bersama dengan Mahiru ini gitu kan. Itu banyak banget yang ikumen men. Maksud gue dalam artian tadi kan gue lihat ada beberapa karakter yang memang rambutnya tuh kurang lebih mirip gitu. Tadi aja sih yang populer tadi si Tomozaki ya, apa siapa gitu gue lupa. Jadi dia tuh cuma model cheat yang diwarnai jadi coklat, udah gitu doang. Jadi bener-bener yang ya udah gitu loh. Menurut gue nih kayak cuman karakter yang begitu aja, lewat aja gitu. Tapi menurut gue justru dengan desain karakter yang seperti itu jadi kayak ya udah gitu. Mungkin emang mereka bikin begitu biar nggak ribet juga sih. Makanya kan akhirnya banyak teman sekelasnya Fujime ini yang rambutnya tuh mirip sama dia semua gitu. Kecuali perempuannya memang tadi temannya aja rambutnya merah ya kan, terus juga ada beberapa teman yang rambutnya hitam juga gitu kan. Tapi kalau gue lihat model rambut dari teman-teman lakinya itu sama, mirip semua seperti cheat gitu. Seperti cheat. Gue ngomongin cheat mulu gitu. Sama seperti Fujimiya gitu ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi makanya itu sih cuman sebagian kecil lagi sih dari detail yang gue lihat di episode ini gitu. Dan yang terakhir yaitu menurut gue ini opening sama endingnya gitu. Opening sama endingnya nih menurut gue openingnya nih bener-bener best menurut gue. Lagu dari Masayoshi Oishi itu bener gak salah men. Bener-bener gak salah. Jadi terakhir kali seingat gue nih. Jadi kan kalau nggak salah ada 2 anime yang pernah diisi oleh Masayoshi Oishi gitu kan. Ada Lock After Domination ya kan, terus juga sama Tadakun. Jadi ini ketiga kalinya gitu. Jadi anime romance ketiga kalinya yang diisi oleh Masayoshi Oishi adalah Otonari Tenshi gitu. Makanya gue ngeliat dari apa namanya yang pernah dinyanyikan oleh Masayoshi itu nggak pernah kecewain, bener-bener the best menurut gue. Ini menurut gue ini lagunya S+ menurut gue sih lagunya. Tapi itu jadi mungkin yang agak sedikit bukan mengganjal sih, maksudnya ada part yang sebenarnya bisa di lebih bagus lagi menurut gue tuh soal opening gitu kan. Jadi memang full Mahiru, bener-bener getting full Mahiru banget. Cuman kayak ada yang kurang aja sih gitu. Jadi cuma gue nggak mau jelasin bagian mana, tapi yang jelas kayak ada yang kurang aja gitu untuk soal visualnya itu. Tapi menurut gue aman. Menurut gue maksudnya nggak yang sampai yang gue kecewa banget dengan visual opening yang enggak gitu. Tapi menurut gue kayak ada yang sedikit aja gitu yang perlu di apa namanya diubah gitu. Nah, itu. Takut teman-teman juga pasti sadar lah apa yang gue maksud gitu. Itu jadi untuk lagu the best, endingnya juga bagus, the best juga mirip sih opening sama endingnya gitu kan. Yang dimana memperlihatkan momen kuunya dari Mahiru gitu. Wah jadi panjang ya. Ini jadi panjang nih. Cuma ngebahas soal Otonari itu karena gue hype banget dengan Otonari gitu kan. Dan gue suka gitu. Ya itu aja dari gue. Yang pasti jangan lupa tulis komentar kira anime winter apa lagi yang suruh bahas yang pada gue suka. Kosong aja bisa aja. Jangan lupa notifikasi agar lo tidak terlalu gue. Dan sampai bertemu lagi di resenami gue selanjutnya. Bye.